Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Agustina Yowe dengan NIM 205090520111101 dari kelas C Analisis Multivariat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang MANOVA dengan contoh kasus yang telah saya dapatkan dan saya akan menganalisisnya dengan menggunakan bantuan dari software R. Untuk contoh kasus yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa akan dilakukan pengujian terhadap ada tidaknya pengaruh jenis kelamin kura-kura terhadap ukuran tempurung kura-kura yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi tempurung kura-kura. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode multivariat analysis of variance. Hal ini dikarenakan merujuk pada tujuan dilakukannya MANOVA adalah untuk menguji signifikansi secara statistik tentang perbedaan antar kelompok yang diamati, dan dalam kasus ini terdapat dua kelompok yang diamati, yaitu kelompok kura-kura betina dan kelompok kura-kura jantan. Berdasarkan keterangan kasus di atas juga, dapat diperoleh informasi bahwa terdapat 3 buah variabel yang diamati, yaitu panjang tempurung sebagai X1, lebar tempurung sebagai X2, dan tinggi tempurung sebagai X3. Untuk datanya ada 48 sebagai berikut. Kemudian kita langsung saja analisis menggunakan R. Saya hapus dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginput terlebih dahulu data MANOVA yang telah kita simpan dalam bentuk Excel. Kemudian kita menggunakan library readXL ini untuk membaca data Excel tersebut. Di sini data saya tersimpan di sini. Data saya tersimpan di sini. Kemudian data tersebut saya beri nama data MANOVA. Kemudian view data MANOVA ini untuk menampilkan data MANOVA tersebut dengan jumlah data yaitu 48. Kemudian ini kita panggil, kita running, maka akan muncul data MANOVA yang telah kita simpan sebagai berikut. Kemudian kita lanjut dengan, di sini saya akan menyimpan data panjang tempurung yang berada di kolom pertama ini. Saya akan menyimpannya sebagai variabel X1 sebagai berikut sintaknya, kemudian di run, maka akan muncul khusus dari data panjang tempurung. Kemudian untuk X2 yaitu lebar tempurung juga, dengan sintaks yang sama kita run, akan muncul hanya data dari kolom lebar doang. Kolom lebar saja, maaf. Untuk data tinggi tempurung saya simpan sebagai X3. Ketika di run juga akan muncul khusus data tinggi tempurung. Dan juga di sini jenis kelamin saya simpan sebagai perlakuan. Dan di run akan muncul jenis kelamin dari kura-kura, yaitu betina dan jantan. Kemudian perlakuan variabel X1, X2, dan X3 tersebut saya mau buat dalam satu data frame yang saya beri nama data seperti berikut sintaksnya. Kemudian di akan muncul sebagai berikut. Kemudian di sini X vector nih sebagai dia mau bilang kalau banyaknya variabel pertama atau X1 ini muncul sebanyak 24 kali, begitupun variabel kedua sebanyak 24 kali, dan variabel 3 sebanyak 24 kali. Maka kita di run, output yang akan muncul sebagai berikut. Kemudian kita lanjut untuk uji asumsi kenormalan. Ini kita menggunakan library nvnorm_test karena kita akan mengujinya menggunakan uji Shapiro-Wilks. Kita menggunakan M Shapiro test
kita mencari dari tiap-tiap variabel X1, X2, dan X3. Kemudian kita run, maka uji asumsi kenormalan dari ketiga variabel tersebut akan muncul, di mana nilai p-value dari X1 0,1244, nilai p-value dari X2 0,03865, nilai dari p-value X3 yaitu 0,00266. Karena variabel X1 atau panjang dari tempurung p-value-nya lebih dari alfa 0,05, maka terimahan 0. Karena hanya X1 atau panjang tempurung yang lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa hanya data panjang tempurung yang berdistribusi normal multivariat. Kemudian kita lanjut untuk asumsi homogenitas. Di sini kita menggunakan library MVTest. Dengan sintaks tersebut kita run, maka p-value yang kita dapatkan adalah 0,0006, yang dimana p-value kurang dari alfa 0,05, maka tolakkan 0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa matriks ragam-ragam dari data bersifat tidak homogen. Kemudian kita lanjut ke asumsi linearitas sebagai berikut. Ketika di run, akan muncul sebagai berikut. Dari output yang didapatkan ini, dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel panjang tempurung atau X1 dengan lebar tempurung X2 dan juga tinggi tempurung yaitu X3. Kemudian kita lanjut ke uji MANOVA. Dengan menggunakan sintaks tersebut, didapatkan p-value dari uji MANOVA adalah sebagai berikut, yang dimana nilainya itu kurang dari alfa 0,05. Kita juga bisa mencari uji MANOVA dengan menggunakan tes lain seperti Pillay, Wilks, Hotelling-Levy, dan Roy. Kalau kita mau mencari keempat uji tersebut, kita run, maka nilai yang didapatkan adalah sebagai berikut. Ini dapat terlihat bahwa semua nilai atau semua p-value-nya itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Maka keputusannya adalah tolakan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%, terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara jenis kelamin kura-kura terhadap ukuran tempurung kura-kura. Jadi keputusannya adalah tolakan 0. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton.